teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Ayo kita perkatakan Mazmur 91 dengan suara yang keras ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di tangannya, di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami ada di dalam lindungan Tuhan. Kami mau ibadah. Tuhan Yesus hadir dia di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman kita beribadah bersama kakak-kakak. Ayo kita mulai. Shalom pasukan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Pasukan Tuhan, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, yuk kita siapkan yel-yel kita dulu yuk. Semuanya jongkok yuk, pasukan Tuhan yang ada di rumah. Semua jongkok dulu yuk. Oke, sudah pasukan Tuhan? Kalau sudah, kita hitung ya. 3, 2, 1. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pasukan Tuhan. Pada sini yang percaya Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaan
Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia apa? Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Siapa? Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jagoan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Pasukan, siapa yang mau deket banget sama Tuhan Yesus? Yang mau kita mendaki bareng ya? Coba kita ke kanan dulu yuk. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ya pasukan? Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yang mau kita mendaki bareng lagi ya. Sekarang kita ke kiri. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Apa? Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi pasukan? Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Dia siapa? Karena Engkau Yesus. Karena Dia siapa pasukan? Karena Engkau Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang boleh kembali duduk. Kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin pikiran kita. Kita mau fokus nyembah Tuhan.
Jadi teman-teman, mari kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkatilah juga Pak Presiden Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan juga Wakil Presidennya Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan, dan juga menteri-menterinya Tuhan, agar pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Kau berkati dan Kau lawa Tuhan, agar Pentakosta ketiga terjadi di bangsa-bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang yang terkena COVID-19 Tuhan, dan Kau lindungi Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan juga dokter-dokter Tuhan yang merawat Tuhan, dokter-dokter berikanlah kesehatan, kekuatan juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, Papa, Mama, Kakak, adik Tuhan. Berkatilah pekerjaan Papa, Mama Tuhan, agar sukses terlalu Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari pasukan kesayangan Tuhan, duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Kakak mulai ya. Waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-murid sedang dalam perjalanan melewati Samaria ke Galilea. Di dalam perjalanannya, tibalah Tuhan Yesus pada suatu desa. Dan saat akan memasuki desa tersebut, ada segerombolan orang mencoba mendekat kepada Tuhan Yesus. Ternyata segerombolan orang itu adalah 10 orang kusta. Tahukah kalian apa itu orang kusta? Orang kusta artinya orang dengan penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan penyakit kulit yang mengerikan, najis dan berbahaya. Karena penyakit ini dapat menular dan di zaman itu penyakit kusta tidak dapat diobati atau disembuhkan. Orang yang terkena penyakit kusta akan mengalami luka di seluruh tubuhnya, dan luka-luka itu sangat menjijikan. Karena itu, orang kusta tinggal terasing. Mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka. Mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka. Bahkan mereka diberikan pakaian khusus, pakaian yang robek-robek, compang-camping. Dan apabila berjalan dan bertemu dengan orang, mereka harus menutup muka mereka dan berteriak, "Najis, najis!" Itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang dengan penyakit kusta. Kasian ya. Kembali kepada 10 orang kusta yang melihat Tuhan Yesus. Saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mendatangi Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan memanggil-manggil Tuhan Yesus. Dengan berteriak mereka memanggil Tuhan Yesus. "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Begitulah teriakan 10 orang kusta itu kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apakah Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka?
Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus terhadap 10 orang kusta tersebut? Apakah Tuhan Yesus akan mengulurkan tangan Tuhan Yesus dan menjamah mereka serta menyembuhkan mereka? Ternyata Tuhan Yesus mendengar teriakan 10 orang kusta tersebut. Tuhan Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, cuma begitu aja. Tidakkah Tuhan Yesus kasihan kepada mereka? Kenapa disuruh pergi kepada imam? Apakah dengan begitu mereka bisa sembuh? Mengapa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan mereka saat itu juga? Penasaran? Ayo kakak lanjutkan ceritanya. Setelah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, 10 orang kusta itu langsung bergegas pergi. Mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. 10 orang kusta itu taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mereka untuk bertemu dengan imam-imam, ternyata sesuatu terjadi. Saat berjalan, mungkin waktu mereka berjalan mereka sambil berpikir apa yang akan mereka katakan kepada imam-imam. Apa yang akan imam-imam itu katakan kepada mereka. Tapi waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka menyadari sesuatu. Apakah itu? Saat mereka berjalan sambil melihat keadaan mereka yang tubuhnya penuh dengan luka, tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka melihat luka-luka mereka mulai sembuh. Ya, luka-luka mereka mulai sembuh dan sembuh dan sembuh, dan mereka benar-benar sembuh. Tidak ada lagi penyakit kusta di tubuh mereka. Mereka pun sangat bersuka cita. Mereka lompat-lompat kegirangan karena setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka mengalami mujizat, yaitu sembuh dari penyakit kusta. Artinya, mereka bisa pulang ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka kembali. Saat 10 orang kusta itu sadar mereka sudah sembuh, mereka sedang bersuka cita merayakan kesembuhan mereka. Ternyata 1 dari 10 orang kusta itu ingat kepada Tuhan Yesus. Lalu 1 orang ini segera berlari kembali ke tempat di mana tadi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berlari bersuka cita. Dia berlari untuk ketemu Tuhan Yesus. Dan dia kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah sembuh. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia. Saat dia bertemu Tuhan Yesus, dia tersungkur dan mengucap syukur di depan kaki Tuhan Yesus. Orang itu ternyata orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Bukankah 10 orang yang telah menjadi tahir, menjadi sembuh? Kemanakah mereka? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta yang sudah sembuh ini, Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pasukan kesayangan Tuhan, siapa yang tadi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa yang dapat kita pelajari ya dari firman Tuhan hari ini? Tadi kita mendengar ada 10 orang yang sakit kusta dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk apa? Untuk apa? Benar sekali, untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang sudah sembuh itu dinyatakan oleh imam-imam. Imam-imamlah yang bisa mengatakan mereka sudah sembuh atau belum.
Tapi satu pertanyaan Kak Alin, waktu mereka berjalan, kan mereka udah ketemu tuh sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus suruh pergi. Waktu mereka pergi pertama kali, apakah mereka sudah sembuh? Belum ya. Tapi waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mendengar dan melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mengalami mujizat Tuhan. 10 orang kusta itu mengalami kesembuhan, mengalami berkat yang besar, mengalami mujizat yang apa? Yang datangnya dari Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus yuk. Hebat ya, keren ya. Artinya hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar bahwa dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan juga saat kita mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka pasti kita akan mengalami mujizat. Apa tadi kalian bilang? Dengan perjumpaan dengan Tuhan dan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kita akan mengalami mujizat. Ya, kita akan mengalami mujizat, mengalami berkat besar. Wah, pasti seneng dong. Siapa di sini yang mau mengalami berkat besar? Wah, pasti semua di rumah angkat tangannya kan? Siapa yang mau mengalami mujizat? Wah, pasti mama papa juga ikut angkat tangan nih. Benar. Tadi apa? Dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya kita harus ketemu nih sama Tuhan Yesus. Lewat pujian penyembahan kita, pembacaan firman Tuhan, saat teduh kita setiap hari dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Dan juga tadi apa? Mau melakukan firman Tuhan. Artinya firman Tuhannya nggak cuma kita baca, tapi kita renungkan, simpan dalam hati dan kita lakukan. Maka kita pasti akan terima janji Tuhan, berkat dan mujizat yang dari Tuhan. Tapi ada yang lebih penting pasukan daripada itu semua. Wah, kalian percaya deh, kita semua tuh pengennya terima berkat, pengennya terima mujizat, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, bener ya? Benar. Tapi Kak Alin mau ajak pasukan untuk belajar dari satu orang kusta yang berasal dari Samaria itu. Waktu dalam perjalanan mereka melihat tubuh mereka sudah sembuh. Ternyata apa? 10 orang itu kan semua pasti yeay! Sorak-sorak kegirangan mereka sudah sembuh dari penyakit yang menjijikan itu ya. Tapi dari 10 orang itu hanya 1 orang yang ingat lagi, yang mencari lagi. Siapa? Mencari siapa dia? Ingat siapa dia tadi? Betul, dia ingat Tuhan Yesus. Dia kembali dan dia mencari dan dia berusaha untuk ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Dia mau bilang terima kasih langsung sama Tuhan Yesus. Dia nggak pikirin tuh imam-imam mau bilang dia sembuh atau enggak, tapi dia yang pertama dia kejar lagi apa? Tuhan Yesusnya. Benar sekali pasukan. Memang benar kita mau sekali terima mujizat. Tapi kita juga harus jadi anak-anak, harus jadi orang-orang yang menghargai, yang cinta, yang sungguh-sungguh kepada Sang Pemberi mujizat. Siapa itu yang memberi kita mujizat? Siapa itu yang memberi kita berkat? Siapa namanya? Siapa namanya lebih keras lagi? Namanya Tuhan Yesus. Benar. Dari 10 orang, ternyata ada 1 orang, bahkan dia adalah orang Samaria. Orang yang bukan mengenal Tuhan Yesus, bukan berasal dari bangsa Yahudi. Tapi dia tahu caranya menghargai, caranya berterima kasih kepada Sang Pemberi berkat, kepada Sang Pemberi mujizat. Di tengah-tengah keadaan seperti ini pasukan, kita nggak tahu nih pandeminya berakhir kapan. Tapi kita harus satu yang kita lakukan. Kita kejar Sang Pemberi berkat. Dan kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita.
Kita cari Tuhan bukan karena berkatnya. Kita cari Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala yang ada dalam hidup kita. Amin. Maka percayalah, waktu kita, kalian dan kakak menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita menghargai, mencintai Sang Pemberi berkat itu dengan sungguh-sungguh. Maka mujizat, kesembuhan, berkat, janji-janji Tuhan pasti mengejar hidup kita dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Siapa yang hari ini mau terima berkat Tuhan? Siapa yang hari ini mau mengalami mujizat Tuhan? Ayo, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada maunya, bukan karena kita mau sembuh, bukan karena kita mau diberkati, tapi mencari Tuhan karena kita cinta sama Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yuk, Kak Alin ajak semua pasukan kesayangan Tuhan yang ada di rumah, Mama, Papa semua, mari angkat tangan kita, mari tutup mata kita. Sekali lagi renungkan firman ini. Dari 10 orang kusta, 1 orang kusta kembali mencari Tuhan. Karena buat 1 orang kusta ini, Tuhan Yesus adalah sumber Sang Pemberi mujizat itu. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Apakah hari ini kita sudah berterima kasih kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan sudah beri? Apakah hari ini kita sudah mencari Tuhan bukan karena yang lain, tapi karena kita merindukan Tuhan dan mencintai Tuhan? Ayo angkat tangan kita sama-sama. Ayo berdoa kepada Tuhan. Mari Papa, Mama, pasukan kesayangan Tuhan, mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hidup yang Tuhan sudah beri bagi kami semua. Kami tahu hidup kami adalah anugerah ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kami, sumber segalanya. Dan biar Tuhan, semua berkat yang boleh kami terima, kesembuhan yang kami boleh terima, mujizat yang boleh kami terima, itu bukan cuma Tuhan, bukan itu doang Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Mari pasukan ikuti Kak Alin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar hari ini untuk kami mencintai Tuhan, mencari Tuhan, mengejar Tuhan, karena kami sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ajar kami jadi anak-anak yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang selalu rindu kepada Tuhan Yesus, yang bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengejar Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami untuk kami tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Untuk kami sadar betul bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat dan Sang Pemberi mujizat dalam hidup kami. Dan biar hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami angkat kembali tangan kami. Kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang penuh kemenangan yang menyertai kami dan melindungi kami. Sehingga malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kami. Adik-adik pasukan kesayangan Tuhan, mari terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai hidup kalian semua mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalian akan terus naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang dikerjakan tangan kalian Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, jadi berkat dimanapun kalian berada. Berkat dari Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati.
waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik pasukan semuanya dan juga papa mama yang ikut ibadah online ini, yuk kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Setuju semua? Yuk sama-sama ya, kita sepakat ya berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini ya. Yuk sama-sama kita arahkan hati kita. Lalu tanganmu, mama papa juga ya, tangannya kita arahkan ke layar, boleh TV atau handphone yang kita gunakan untuk ibadah online. Siap? Yuk sama-sama ya, tutup matamu, arahkan hatimu. Kita bilang sama-sama yuk, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan, untuk kebahagiaan sukacita yang Kau limpahkan bagi teman-teman kami. Kami percaya Engkau merencanakan yang hebat, yang luar biasa untuk teman-teman kami. Dan teman-teman kami juga menangkapnya, meresponinya dengan sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Urapi juga papa mama mereka ya Tuhan, supaya papa mama mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan hikmat untuk mengajarkan anak-anak mereka takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umur panjang di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan di tangan kanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.